Tunggu sebentar ya. Aku ambil handuk dulu. Kamu keringin badan kamu, habis itu ganti baju. Karena pasti sebentar lagi kita akan ditelepon dari kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Aku tahu kamu marah sama aku. Kamu kecewa sama aku. Tapi sebagai kakak kamu, aku berhak untuk melindungi kamu. Halo? Maaf, saya masih banyak urusan. Jadi saya nggak bisa lama-lama ketemu sama kamu. Saya jalan sekarang ya. Aku pergi dulu sebentar. Kamu keringin badan kamu. Jangan sampai kamu masuk angin. Lepasin! Saya bisa jalan sendiri, nggak usah dipegang kayak begini. Silakan duduk. Pak, bisa saya minta tolong dilepas borgol saya? Saya sudah bilang saya ini bukan kriminal, jadi saya nggak perlu diborgol seperti ini. Kalau Ibu Soraya berjanji akan cover aktif dalam menjalankan pemeriksaan, maka kami akan buka borgolnya. Saya kan sudah bilang kalau saya itu tidak bersalah, tapi di sini kalian nggak percaya sama saya. Terus saya harus bersikap kooperatif seperti apa lagi, Pak? Tolong lepasin saya mau pergi sekarang, Pak. Lepasin saya, Pak. Saya nggak bersalah. Bapak harus lepasin saya, nggak seharusnya Bapak melakukan seperti ini. Maaf Bu, kami harap Ibu tenang. Kalau Ibu tidak bisa tenang, kami akan masukkan Ibu ke sel tahanan. Sekali lagi, kami minta sama Ibu bisa kooperatif. Silakan Bu, duduk Bu.
Gara-gara Vito dan Putri, saya jadi harus berurusan dengan polisi seperti ini. Kalau saya keluar dari sini, saya akan buat mereka menyesal. Pak Beni, terima kasih udah mau bantuin oma saya. Sama-sama. Kita masuk sekarang. Sepertinya saya nggak sanggup kalau harus melihat keadaan oma. Pak Beni bisa duluan. Kalau kamu nggak mau masuk nggak apa-apa. Biar saya saja yang dampingin Bu Soraya selama pemeriksaan. Jadi kamu gak usah khawatir. Kalau gitu saya masuk. Ya, silakan Pak Beni. What's wrong, Prince? Jujur saya masih kepikiran sama oma Pak Regar. Terlepas dari oma bersalah atau enggak, oma itu tetap oma saya. Dan saya tetap sayang sama oma. Saya bisa ngerti perasaan kamu, Prince. Ya, meskipun jujur sih Pak Regar, kalau emang misalnya benar oma dinyatakan bersalah, saya nggak tahu apa yang akan terjadi sama hubungan saya dan juga Putri. Karena saya yakin kalau emang oma bersalah, saya nggak akan bisa berlanjut sama Putri. Sekarang aja Vito udah membenci saya, Pak Regar. Karena sampai detik ini Vito yakin kalau saya adalah cucu dari seorang pembunuh. Apalagi nanti kalau misalnya oma emang bersalah. Saya nggak mungkin bisa melanjutkan hubungan saya sama Putri, Pak Regar. Dan di sisi lain saya juga nggak mungkin kalau hidup tanpa Putri. Pak Regar tahu sendiri kan, Putri adalah segalanya buat saya. Don't give up, Prince. Perjalanan cinta kalian tuh udah jauh, bahkan panjang banget. Saya tahu bagaimana sulitnya kamu memperjuangkan itu. Saran saya, apapun yang terjadi, kamu harus tetap memperjuangkan cinta kalian, Prince. Rasanya sayang kalau kalian menyerah hanya sampai di sini. Saya nggak yakin kalau Putri akan nurut sama saya untuk jauhin pangeran. Apalagi mereka udah pacaran lama. Pasti sulit sekali bikin mereka pisah. Ya, begitulah Mas. Susah move on kalau kata anak muda zaman sekarang. Pokoknya Pak Salim tetap bantuin saya. Kita harus awasin. Sebisa mungkin Putri nggak usah berhubungan sama pangeran. Tapi kan Mas Vito, perasaan Mas Vito kan sekarang udah lega kan? Secara Oma Soraya kan udah ketangkep. Jadi dendamnya Mas Vito udah terbalaskan. Saya belum puas Pak Salim. Kalau Bu Soraya ditangkap dan dipenjara, itu belum cukup untuk menebus perbuatan dia ke Mama. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Pak Salim, sebelum meeting, kayaknya saya mau mampir ke Polsek Margahayu. Saya pengen tahu pemeriksaannya sampai mana. Baik Mas.